Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 1. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman budaya, seperti bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan upacara adat. Namun, meskipun bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya, tetapi bangsa Indonesia itu tetap satu. Hal itu dituangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul sekali. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan keberagaman budaya bangsa Indonesia, supaya keberagaman bangsa Indonesia itu tetap ada sampai generasi yang akan datang. Nah, sekarang anak-anak coba kita simak bacaan yang terdapat di LKS halaman 5 yang berjudul Meriahnya Pawai Budaya 2016. Paragraf yang pertama, Pawai Kirap Budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Berau ke-63 dan Kota Tanjung Redep ke-206 yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Berau Sabtu 10 September 2016 berlangsung meriah. Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah SKPD, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, paguyuban, dan kelompok kesenian dan budaya dari masyarakat setempat juga turut meramaikan pawai yang dimulai dari lapangan kantor Bupati Berau dan berakhir di lapangan Pemuda. Paragraf kedua, Bupati Berau Muharram yang membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tahunan yang dilaksanakan Pemkab tersebut. Ia juga menilai dengan dilaksanakannya pawai budaya dapat menjadi sarana bagi seluruh masyarakat Berau untuk menunjukkan identitas kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah. Bapak bacakan 2 paragraf saja ya. Untuk paragraf yang ketiga dan keempat bisa anak-anak baca sendiri di rumah. Baik, yang Bapak baca tadi adalah namanya paragraf. Dalam sebuah paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Secara sederhananya, gagasan pokok itu adalah ide dari suatu bacaan, ide pokok dari suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung sesuai namanya yaitu sebagai pendukung adalah untuk mendukung dari gagasan pokok tadi. Nah, bagaimana sih Pak cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yaitu caranya, yang pertama, anak-anak bisa membaca bacaan tersebut dengan teliti. Kemudian yang kedua adalah menentukan kalimat utamanya. Nah, dari 2 cara tersebut nanti akan bisa diketahui mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Nah, sekarang coba kita cari ya gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tadi yang sudah Bapak bacakan, yaitu Meriahnya Pawai Budaya 2016. Paragraf yang pertama, Pawai Kirap Budaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Berau ke-63 dan Kota Tanjung Redep ke-206 yang dilaksanakan Dinas Kabupaten dan Pariwisata atau Disbudpar Berau Sabtu 10 September 2016 berlangsung meriah. Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah SKPD, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan,
paguyuban, dan kelompok kesenian dan budaya dari masyarakat setempat juga turut meramaikan pawai yang dimulai dari lapangan kantor Bupati Berau dan berakhir di lapangan Pemuda. Nah, coba kira-kira mana gagasan pokoknya? Betul, gagasan pokoknya adalah pawai kirab budaya dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Berau ke-63 dan Kota Tanjung Redep ke-206 yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispupar Berau Sabtu 10 September 2016 berlangsung meriah. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Nah, artinya kalau kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang awal tadi adalah gagasan pokok, maka untuk kalimat selanjutnya adalah disebut gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukungnya yaitu kegiatan yang diikuti oleh sejumlah SKPD, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, paguyuban, dan kelompok kesenian dan budaya dari masyarakat setempat juga turut meramaikan pawai yang dimulai dari lapangan kantor Bupati Berau dan berakhir di lapangan Pemuda. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya. Nah, kita masuk paragraf yang kedua, yaitu Bupati Berau Muharram yang membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tahunan yang dilaksanakan Pemkab tersebut. Ia juga menilai dengan dilaksanakannya pawai budaya dapat menjadi sarana bagi seluruh masyarakat Berau untuk menunjukkan identitas kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah. Nah, untuk paragraf kedua, mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya? Betul sekali, gagasan pokoknya adalah terdapat di awal kalimat, yaitu Bupati Berau Muharram yang membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tahunan yang dilaksanakan Pemkab tersebut. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Jadi untuk kalimat selanjutnya itu disebut gagasan pendukung. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yaitu bangsa yang memiliki keberagaman budaya yang sudah Bapak sebutkan tadi ya, ada bahasa, ada upacara adat, ada sukunya, kemudian ada rumah adat. Nah, salah satunya juga ada beberapa daerah itu ada yang memiliki alat musik tradisional seperti gendang yang berasal dari Yogyakarta itu dimainkan dengan cara ditepuk. Kemudian ada kecapi dari Sulawesi Barat yang cara dimainkannya adalah dengan cara dipetik. Kemudian ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat dengan dimainkannya yaitu dengan cara ditiup. Kemudian gambus berasal dari Riau dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian ada tifa dari Papua dimainkan dengan cara ditepuk. Nah, tadi adalah beberapa alat musik tradisional yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Nah, alat-alat musik tersebut kalau dimainkan itu menghasilkan bunyi. Perhatikan, kecapi ketika dipetik senarnya akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, dari situ kita ketahui bahwa bunyi dapat terjadi karena adanya suatu getaran benda. Setiap benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi, dan setiap getaran benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Bunyi yang kuat dihasilkan oleh getaran yang sangat keras, sedangkan bunyi lemah dihasilkan oleh getaran yang lemah. Tinggi rendah suatu bunyi disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama yaitu frekuensi, yang kedua amplitudo, yang ketiga adalah resonansi. Frekuensi adalah banyaknya getaran, sedangkan amplitudo adalah simpangan maksimal dari suatu gelombang. Dan resonansi adalah
peristiwa ikut bergetarnya suatu benda yang disebabkan oleh bergetarnya benda lain. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kalian paham ya. Cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.